Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tami Prastia. Di sini saya berperan sebagai moderator, dan di sini saya didampingi oleh kedua rekan saya, yaitu Diana Novera dengan Husniati Hidayah. Baiklah, untuk materi sejarah dinamika kelompok dengan status dinamika kelompok akan disampaikan oleh Saudari Diana. Kepada Saudari Diana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novera dari Prodi Penmas kelas A. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari dinamika kelompok. Untuk sejarah dinamika kelompok terbagi atas 6 zaman. Yang pertama itu ada zaman Yunani. Pada masa ini berkembang ajaran Plato bahwa daya-daya pada individu tercermin di dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Menurut Plato, daya pikir individu tercermin di dalam golongan pemerintahan, daya kemauan tercermin di dalam golongan ketentaraan, dan daya perasaan tercermin di dalam golongan pedagang. Masing-masing struktur masyarakat tersebut merupakan kelompok-kelompok yang terpisah satu sama lain, dan tiap-tiap golongan memiliki norma yang berfungsi sebagai pemersatu dan pedoman dan dalam interaksi sosial antar anggota masing-masing golongan. Kemudian ada zaman liberalisme. Nah, pada zaman liberalisme tersebut, pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya, dan tiap individu tidak bisa menentukan individu lain dalam kehidupan perkembangan selanjutnya. Kebebasan ini membawa malapetaka bagi tiap-tiap individu dan itu menyebabkan individu tersebut merasa tidak mempunyai pedoman dalam kehidupan sehingga mereka tidak merasa memiliki kepastian. Nah, keadaan ini membawa bayang-bayang ketakutan dalam diri individu sehingga berbagai cara ia tempuh untuk menghilangkan rasa ketakutan dan sekaligus memperoleh pedoman dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada zaman gerakan massa. Nah, pada zaman ini adanya bentuk pemerintahan otokrasi dengan gejala bentuk penekanannya, mengakibatkan masyarakat menunjukkan pergolakan untuk membebaskan diri dan membentuk pemerintahan yang diinginkan. Gerakan massa ini mendorong Gustave Le Bon melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam pada gerakan massa. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dalam gerakan massa timbul apa yang dinamakan dengan sugesti, yang mengakibatkan gerakan massa tersebut dalam setiap individu kehilangan kontrol diri terhadap mereka. Apabila ditinjau, massa yang memiliki gerakan sedemikian hebat, tentu massa tersebut mempunyai anggota, norma, pimpinan, dan tujuan yang hal ini tidak ubahnya seperti bentuk suatu kelompok. Kemudian ada zaman psikologi sosial. Nah, pada zaman ini penyelidikan terhadap massa telah memberikan motivasi kepada para ahli untuk mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap massa walaupun dengan risiko yang besar. Namun, permulaan abad ke-20, para ahli mengubah arah penyelidikan mereka itu lebih tertarik. Nah, dia merubah arah penyelidikan mereka lebih tertarik untuk mengadakan penyelidikan terhadap gejala-gejala psikis dan situasi tersebut yang dipandang dapat memberi hasil yang efektif. Kemudian ada zaman dinamika kelompok. Pada zaman ini, Erich Fromm mengawali kegiatan penyelidikannya yang disusun dalam buku Escape from Freedom untuk menunjukkan perlunya individu bekerja sama dengan individu lain, hingga timbul solidarisme di dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terdorong oleh adanya keinginan individu untuk memperoleh kepastian dalam kehidupan. Ketika hasrat kepastian ini hanya diperoleh apabila masing-masing individu merasa dan memiliki solidaritas. Kemudian kita juga mengetahui zaman selanjutnya, yaitu zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Nah, pada zaman ini Moritz Lazarus dan Stanley Hall memelopori untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap bangsa primitif yang memiliki ciri khas di dalam kehidupannya. Penyelidikan dilakukan terhadap adat dan bahasa rakyat dan hubungan dengan
hubungannya dengan tingkah laku masyarakat primitif. Hasil penyelidikan, pengaruh adat dan bahasa menimbulkan homogenitas pada masyarakat, sehingga setiap sikap dan tingkah laku anggota masyarakat tidak berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena adat dan bahasa rakyat menimbulkan kesamaan psikologi, dan ini tercermin dalam tingkah laku. Teori ini berkembang bahwa setiap masyarakat yang mempunyai kesamaan psikologi menjadi suku bangsa tertentu, lengkap dengan kepribadian. Baiklah, selanjutnya ada status dinamika kelompok. Nah, untuk status dinamika kelompok ini perlu adanya dalam dinamika kelompok karena pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok sangat erat hubungannya dengan psikologi sosial. Hal ini berpengaruh terhadap penentuan status dinamika kelompok tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui cabang-cabang dari status tadi. Nah, dia terbagi atas 3 cabang. Yang pertama ada cabang sosiologi. Nah, ahli-ahli sosiologi seperti Homans, Moreno, dan Michel berpendapat bahwa masalah kelompok atau grup dan struktur kelompok yang menjadi objek dinamika kelompok merupakan sebagian bahan yang menjadi objek sosiologi. Moreno misalnya berpendapat bahwa di dalam suatu kelompok pasti terdapat social distance atau jarak sosial antara anggota kelompok tersebut. Hal ini terdapat pada arah pilihan, sikap, isolasi, dan keakraban antara masing-masing anggota. Kemudian ada cabang psikologi. Nah, menurut Robert F. Bales di dalam buku Interaction Analysis memasukkan dinamika kelompok ke dalam cabang psikologi. Alasan yang digunakan oleh Robert F. Bales adalah di dalam dinamika kelompok titik beratnya bukan masalah kelompok itu sendiri, tetapi yang pokok adalah proses kejiwaan yang terjadi atau timbul pada individu dan pengaruhnya terhadap kelompok. Misalnya, Bales mengemukakan bagaimana pengaruh diskusi terhadap cara berpikir suatu individu. Nah, kemudian ada cabang psikologi sosial. Nah, para ahli psikologi sosial seperti Otto Klinenberg berpendapat bahwa dinamika kelompok lebih ditekankan kepada peninjauan psikologi sosial karena terpenting sampai sejauh mana pengaruh interaksi sosial individu di dalam kelompok terhadap masing-masing individu sebagai anggota suatu kelompok. Hal ini berarti dinamika kelompok ingin mempelajari hubungan timbal balik atau saling pengaruh antara anggota di dalam kehidupan kelompok. Baiklah, selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Baiklah, Saudari Diana telah menyampaikan paparan materi mengenai sejarah dinamika kelompok serta status dinamika kelompok. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi dinamika kelompok yang akan disampaikan oleh Saudari Husniati Hidayah. Kepada Saudari Husniati Hidayah kami persilakan. Antara satu anggota dengan anggota lain yang langsung secara alami seperti itu, yang memiliki tujuan bersama. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kami tadi, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang saling memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki interaksi sosial dalam hidup bermasyarakat, akan saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Terima kasih. Baiklah, saya rasa sudah cukup penyampaian materi dari kedua penyaji kami. Untuk itu, diskusi